Halo Ibu, Mbak, apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita baru kenalan nih Bu ya. Iya. Apa kabar teman-teman Victorian kali ini dan kesekian kalinya saya kalau mau podcast di ini namanya Businessman Bu. Bicara bisnis sambil makan. Dan sekali lagi saya harus informasiin bahwa makannya udah tadi kan Bu ya. Biasanya kan sambil makan maksudnya sambil ngobrol sambil makan ya. Iya. Dan makannya tadi karena alasannya jelas karena nggak mungkin dong saya makan lebih dulu daripada kru yang nyuting ini. Ini mungkin para Victorian belum pada kenal Ibu Ainun. Bu Ainun, Mbaknya Mbak Cika sama Dita. Mbak Dita. Oke. Ini kita di tempat Warung Sidik. Iya. Reborn. Oh, Warung Sidik Reborn. Iya. Maaf Bu, saya taunya Warung Sidik itu dulu di Batu ya? Iya, betul. Di Batu itu tepatnya Jalan Agus Salim. Jalan Agus Salim. Ya. Emang awalnya kita boleh cerita awal kisah dulu biar Ya. udah sering dengar dongeng kayak gini. Udah sering. Enggak apa-apa ngulangi. Gimana Bu? Awal ceritanya bisnis ini dan pilihnya warung, maksudnya makan enggak bisnis yang lain ya? Ya. Kebetulan karena memang dari kecil mungkin saya sudah termindset di dunia kuliner. Jadi kayaknya lebih seneng untuk masak, untuk kadang kemana-mana itu ya nyoba-nyoba makanan yang di luar Ya. orang buka kuliner di luar tempat kita lah. Jadi buat taste-nya ini gini-gini. Jadi kebetulan juga nama besarnya Mbah ini dari kuliner juga. Maaf Bu, Warung Sidik itu awal berdiri dari ibu atau ibunya ibu? Eyang. Oh dari Saya Eyang. generasi ketiga. Wow. Biasanya orang kalau maaf nih mau terkenal biasanya Warung Sidik legend. Saya pernah acara-acara motivasi untuk kuliner biar tulisan legendnya biar wah ini memang warung lama. Iya kan ya? Iya. Emang ini dari Eyang bukan nenek ya? Eyang. Berarti nama Sidiknya itu dari Eyang Kakung. Eyang Kakung. Ya. Oh. Jadi yang jualan nasi. Tahun berapa itu? Sekitar 60-an ya, tahun 60. Di Batu juga ya? Dari dulu di jalan situ? Enggak, pindah beberapa kali. tempat. Yang di Agus Salim Di Agus Salim itu sejak tahun sekitar 30 tahun. 30 tahun berarti 9 Sekitar 80-an ya. Oh ya 80-an. Dan itu masih sama ibunya ibu? Iya, Eyang Putri sama Putri, ibu. Oke. Ya, saya masih kecil, masih ingat. Ibu melanjutkan dari tahun? Melanjutkan belum. Cuma dari sekolah memang dulu kebetulan Eyang Putri sama ibu itu yang orang kuno ya, kolot. Perempuan harus masak, harus di rumah. Jadi ya itu nganggur nurun. Jadi mungkin dari awal terpaksa akhirnya kita asik di kuliner. Waktu itu mohon maaf anaknya ada berapa dari ibu sendiri? Ibunya ibu. Saya Eyang Putri tunggal ibu saya. Ibu saya 3, anaknya 3, saya nomor 1. Tapi yang diwariskan ke ibu warung ini? Enggak. Ya ke bertiga anak. Bertiga ini sama-sama menghandle warung. Cuma sekarang lebih ke adik yang di Batu karena saya kepingin Warung Sidik ini ada generasi setelah generasi ketiga. Berarti ini nanti bakal ini 2 orang generasi keempat dan diajarin harus kompak. Iya harus. Nggak berantem. Yang terutama masak dulu lah Pak. Oh gitu ya. Kalau bukan nggak bisa masak ya. Pertanyaannya sebelum ke teman-teman ya, Mbaknya, Ibu dengan warung yang ini sejarahnya tiga generasi dan bakal mau generasi keempat, ya kan Bu ya? Dan ini berdiri di tahun berapa Bu yang ini yang di Malang ini? Kita baru sekitar 10 bulan. Wow, guys ini baru 10 bulan dan adanya persis ini jalan Ororodowo, persis di tikungan belok kalau kita dari Jalan Bandung itu pas belok tikungan mau ke pasar Ororodowo, tikungan kanan, pas persis kanan. Itu maaf Bu ya, dengan banyaknya
konsep, kenapa saya maaf? Karena saya mau bilang konsep kuliner untuk yang nasi campur sekarang ada yang sudah konsep-konsep modern. Apa yang buat ibu yakin dan sampai sekarang 10 bulan berjalan ini, dan saya lihat di Batu juga masih. Kalau saya sih maaf Pak Popom. Terakhir saya seminggu yang lalu saya masih makan di sana. Masih rame juga di Batu. Itu apa Bu yang membuat? Kalau saya sih untuk buka di Malang dulu sudah pernah punya kafe sebetulnya, tapi sebelum berjamur sekitar tahun berapa? 2010-an ya. 2010 di Batu pernah buka kafe. Cuma dari kita lihat customer belum masuk sudah waduh mahal nggak ya, padahal kita enggak semahal yang mereka pikirkan harganya gitu. Jadi dari situ untuk membuka ini lagi saya pikir kenapa anak-anak sekarang nggak kita kenalkan dengan konsep yang orang lama yang sederhana, yang bentuknya rumah kan. Ya sekarang sudah mulai banyak lagi ya Pak Imam ya yang konsep-konsep lama muncul misalnya kan tanpa kita menyebut namanya. Cuma satu yang saya jaga sampai sekarang itu memang ya warung rumahan. Konsepnya warung rumahan. Berasa siapapun yang masuk sini makan di sini pulang ke rumah mama. Asik. Oh iya benar. Nah, iya Bu. Kita udah dekat sedikit sejarahnya. Tapi kiat khusus Ibu mempertahankan ini apa? Tes sama pelayanan. Kiat khusus tes sama pelayanan. Iya. Ini masukan buat teman-teman Victorian kalau mau usaha bisnis kuliner, dan bisa dibilang maaf Bu ya. Kadang orang bilang, nah ini nanti mbaknya, sebelumnya ibunya, ibu juga kan dapat privilege ya. Privilege maksudnya ini kan orang kalau buka usaha papanya. Usaha mamanya. Ya kan? Kita juga mau bilang ke Victorian, mudah tak Bu melanjutkan usaha orang tua menurut Ibu? Kalau kita nyaman, gimana ya Pak Imam? Mudah pertanyaannya. Kalau saya ngerasa sih kita enjoy mudah-mudah aja. Yes, selama enjoy, maka ada muncul. Kita menikmati, kita nyaman. Dari situ muncul totalitas, tidak merasa beban, gitu Bu ya. Enggak sama sekali. Pernah mengalami ras dari, mohon maaf mungkin mereka belum ya. Ibu, kira-kira dari sekian tahun Ibu handle melanjutkan usaha orang tua dan nenek eyang, pernah ada berada di titik-titik terendah di saat dalam Ibu berbisnis? Pergi. Karena Ibu tahu betul tesnya atau gimana? Enggak, karena ikon warung kami itu ibu saya. Walaupun namanya Sidik, mohon maaf. Ya, karena ibu saya itu orangnya very very humble. Jadi, orang Jawa bilang blater. Ya, satu yang saya pegang sampai sekarang, apapun kondisi orang yang masuk ke tempat usaha kita, entah itu maaf dari bawa sampah sampai Pak Wali sampai siapa, perlakukan sama. Itu aja. Ya guys, kalau tadi sebelum kita lagi mau acara ini, saya ngerasain betul. Ternyata humble-nya Ibu dan humble-nya Ibu ini, ibunya juga ternyata turunan dari ibunya. Amin, mudah-mudahan. Karena berat Pak Imam, berat. Jadi kadang harus, kalau kita kan berusaha menyajikan seistimewa mungkin buat pelanggan, tapi ya kalau kita nuruti semua orang kan berat banget gitu loh. Jadi kalau ada orang komplain, oh ya maaf, terima kasih, itu harus kita betul-betul berbesar hati gitu loh. Ya emang, oh nanti harus kita dari situ kan insya Allah nanti kita bisa insya Allah terus jadi sukses. Ya sebelum ke mbaknya, ketika di titik rendah itu apa Ibu yang apa yang Ibu lakukan untuk tetap bertahan bangkit? Berdoa. Berdoa dan yakin. Ya. Aja. Itu loh. Pelajaran buat. Nah ini sama mbaknya boleh ya? Monggo. Mbak, kan mau melanjutkan nih. Insya Allah. Nah, kan mbaknya sama Ade pasti pasti makanan Korea, makanannya kan Japanese, gitu. Iya. Ya kan? Iya. Anak muda zaman sekarang gitu tuh. Kira-kira kan Gen Z ini kan ya? Iya Gen Z. Gen Z mereka juga. Iya. Masih maaf nih, mau fight dengan konsep seperti ini? Atau ada sesuatu ide apa yang liar mau pingin dibuat ke mami? Ma, saya buat konsep baru. Atau Gen Z kan biasanya mereka pingin
yang aneh-aneh gitu ya. Atau sesuatu yang baru kan gitu ya. Ada nggak kepingin itu? Kita sih itu ya, pingin kayak mungkin kalau ngikutin di era sekarang kan kebanyakan yang kafe-kafe gitu-gitu. Terus mungkin bisa dikombin, nanti buka kafe terus makanannya menunya yang kayak gini gitu, menu rumahan. Mungkin next plan. Plannya seperti itu. Oke, nah yang kedua nih kan Gen Z itu biasanya hubungan dengan dunia digital. Iya. Di Warung Sidik ini sudah ada arah ke sana belum? Punya IG nggak? Punya media sosial? Ada. Kalau maaf nih, malu nggak? Marketingin? Nggak. Oh keren. Ini biar nih Victorian tahu nih. Nggak. Malah suka videoin gitu menu bagian dokumentasi ya. Nah gitu dong. Itu yang membedakan zaman kami dengan zaman sekarang. Iya benar. Lakukan itu juga. Iya. Dan itu harus. Ya kalau di zaman sekarang emang harus kan. Iya. Dan lumayan ada lumayan, alhamdulillah lumayan sekali. Kalau boleh tahu nih, kebanyakan di sini yang makan masih umur 30 ke atas. Semua kalangan ya? Di sini semua kalangan ya, kosan, kuliahan, kesini, sering ya. Happy ada. Iya, anak kecil, balita. Shop ya. Rapor apa? Oh iya. Alhamdulillah penggemar kita juga dari umur 2 tahun. Dan perlu diketahui tadi cerita-cerita, artis juga makan di sini gitu ya. Ini sebenarnya legend, mestinya ditambahin Warung Sidik legend. Oh ya, mungkin Mama bisa jelasin kenapa Reborn. Ya. Oh kenapa Reborn? Oh iya. Ya, kenapa Reborn? Karena satu aja sih, kepingin mempersembahkan usaha keluarga buat anak-anak saya. Kan karena generasi Gen Z ini apa ya, maksudnya banyak konsep-konsep yang sangat-sangat modern gitu loh. Jadi ayolah di era Gen Z kita yang konsep kuno ini harus tetap lahir, tetap ada gitu aja. Jadi ini Warung Sidik yang menu-menu lama yang mungkin juga menu-menu kita resep sendiri kita hadirkan kembali di sini, makanya saya kasih Reborn. Persembahan buat anak. Dan anak terutamanya itu. Dan ini berat juga persembahan, harus mempertahankan loh. Orang bilang privilege atau istilah-istilah privilege ya. Wah ini privilege, tapi ngerasa beban nggak? Kalau tadi ibu sudah melewati itu dan bisa melanjutkan suatu kebanggaan punya ibu yang bisa meneruskan. Ini tantangan buat mbaknya, gimana? Jujur ya, beban ya. Karena mungkin kalau aku pribadi, kalau Mama kan masaknya tuh masak yang ya tradisional seperti ini, masakan Jawa. Nah kalau aku tuh lebih ke Chinese food. Masak juga. Malah ke Chinese food yang bisa, aku Chinese. pede ya. Kayak capcay gitu-gitu. Iya, semacam itu. Bisa. Jual dimsum juga dia. Bisa. Sekarang punya usaha jus. Tapi di sini nggak dikasih capcay. Beda. Berarti sementara ini walaupun Reborn dan untuk persembahan anak, tapi yang masak masih ibu dan yang rewani. Sambil ngajarin. Sambil kita belajar nggak bisa satu kata. Betul. Iya. Tapi sementara dikuasain Chinese. Mbaknya ada? Kalau aku sih masih diajarin masak rawon gitu. Kalau Korea gitu, Japanese bisa nggak? Gyoza? Iya itu. Bisa. Itu sama-sama dimsum ya kan? Model gitu ya? Iya. Nasi apa kimbap itu? Kimbap. Nasi campurnya Korea ya? Belajar bikin sushi, gulung-gulungnya gitu. Tapi kalau kita yang jualan nanti papa saya yang habisin. Papanya ada di belakang. Papa tuh kalau misalnya mama atau kakak lagi masak enak gitu, ini dijual, ini laku nih. Asik. Gitu. Support banget. Habis itu dihabisin. Iya. Iya. Tapi ngerasa tadi pesan mama kan harus enjoy juga, harus nikmatin kan.
Kalau ya beban. Ya untungnya pada dasarnya kan ada apa ya? Hobi masak gitu kan. Itu paling penting. Iya. Jadi mau disuruh masak apa aja, bas. Biasanya gitu ya kalau kerja dari hobi itu lebih lancar. Iya, benar kan ya? Dan memang kerasa hobi ya. Jadi nggak sia-sia Bu, bisa diturunin. Amin ya. Ini aja beberapa kali ada lowongan pekerjaan diterima gitu. Kayaknya lebih enjoy kita buka usaha sendiri ya. Iya. Bisa lebih free untuk explore pikiran. Iya sih. Satu sisi memang begitu. Jadi entrepreneur. Tapi ya memang sudah saya tekankan bahwa kalau usaha sendiri itu berat, harus siap. Makanya saya kepengen anak-anak saya tangguh untuk ngadepin apapun itu beratnya hidup, menjalani terus. Itu yang saya didik duluan Pak Imam memang. Saya mulai ngetes tanya nih. Bicara tangguh dari Mama dan kita, maaf ya teman-teman Victorian Gen Z. Ini ngomongan orang gitu. Bahwa Gen Z itu biasanya strawberry. Ya sekarang lagi itu. Nah gitu ya. Namanya strawberry. Gen strawberry jadi kelihatan indah memang, tapi betul ketangguhannya gimana? Sedikit Mama suka marah. Kita beli Mama ambil loh. Justru itu kan buat tangguh kan ya gitu. Pertanyaannya tadi. Suka marah atau enggak? Enggak. Itu guyon tadi. Karena jawabannya iya. Kompak. Kelihatan kok. Ambal tapi tegas kan. Bukan tepatnya tegas ya sama anak. Tapi kalian percaya kan bahwa itu semuanya untuk kebaikannya. Iya, percaya. Dan ngerasa nggak memang diperlukan ketangguhan selama ini? Iya. Memang itu harus. Ntar habis dimarahin, saya harus healing nih. Gitu ya. Gak ada gitu ya. Amin ya. Udah kebal soalnya. Kasih. Tuh, teman-teman Victoria nih lihat muda-mudi nih, mudi-mudi. Soalnya cerewetnya orang tua kan pasti juga ada maknanya buat hidup kita. Gitu. Catat. Betul. Kamu Pak Imam saya enggak hanya sama anak. Kebetulan anak saya yang pertama udah menikah. Jadi saya sama menantu pun juga seperti anak sendiri. Maaf, anaknya 3 perempuan semua. 2 perempuan, yang ini 1 sudah menikah. Yang 2. Terus jadi ya sudah, karena apa? Prinsip saya semakin ke depan hidup itu enggak gampang. Betul. Kalau kita enggak jadi orang yang kuat, kita enggak jadi orang yang mungkin buat kita smart untuk ngadepin apapun itu ya. Betul. Smart tapi kalau nggak kuat, padahal hidup ini banyak. Iya. Iya sih. Saya kepingin anak-anak ya, ayolah jadi orang baik aja. Iya. Nggak usah aneh-aneh. Betul. Biar banyak saudaranya. Ada rencana mau selain warung atau ada pikiran yang lain yang mau berbisnis apa? Mungkin adanya yang masih kecil. Kalau aku ya rencana aku mungkin ntar sama kakak kalau buka sendiri. Ya itu sih, kita mix dari tradisional sama modern. Kebetulan juga kakak kan jagonya di minuman. Nah, dan aku mau belajarnya di makanan, jadi kita bisa collab gitu. Mau nggak? Mumpung masih muda banget kan, masih SMP. Kuliah. Kuliah. Ya, saya muda banget ya. Ambil apa? Ambil bisnis. Iya. Sambil juga sekolah chef atau nggak mau? Enggak. Oh enggak? Kenapa? Di ini sudah ada. Sekolah gratis. Iya. Tapi tetap kadang ada mungkin YouTube aja kan sekarang. Iya, tapi tetap kemarin kebetulan ke toko depan itu ada ini ya, jadwal yang masak yang kayak Mama dulu. Itu saya juga tertarik juga. Dulu nak Mama dulu itu lesnya berawal dari sini. Oh, Ibu sempat les juga? Dulu SMP saya kalau enggak les ya enggak dikasih sanggup. Jadi dulu itu saya itu SMP SMA syaratnya cuma 1. Saya mau les masak tapi saya boleh ikut latihan taekwondo. Jadi dulu taekwondo Bu ya? Ya, jadi ya saya mau les tapi jalo yo gitu. Jadi alhamdulillah tak pikir-pikir setelah tua ya dulu orang tua keren itu ternyata banyak banget hikmahnya. Banyak banget hikmah.
Nah, saya kepingin anak-anak saya juga, saya keren tapi untuk ada prinsip, gitu loh. Iya, iya. Ya, kadang yo keren yo gitu tuh. Tapi ini kebanyakan tadi disogok cilok. Tapi banyak orang sukses biasanya keren-keren karena disiplinnya. Iya. Disiplinnya gitu. Ada yang mau disampaikan buat mama? Atau ini kayak acara di TV-TV ya? Iya. Nggak deh, kita YouTube ya. Berarti kuliah di mana? Di UM. Oh, Malang. Malang, Iya. bukan mau dia. Di Malang maksudnya. Ambil bisnis. Iya, bisnis. Kenal Mas Afan dong, manajemen. Pak Afan, Hariri. Kayak pernah dengar. Iya, manajemen ya. Iya. Hah? Nanti gampang mau nilai A ya. Mas Afan kalau nonton. Boleh. Kebetulan dulu aku waktu kuliah dapat nilai A karena dosennya sering makan di warung. Serius. Ya bocorin. Ya gitu. Iya. Iya dong bisa pakai gitu. Kalau aku biasanya cuman sama dosen itu kalau tanyain kan siapa yang belum sarapan, saya itu kalau yang belum ke kita aja. Makan rawon. Saya nggak bilang, saya mau bawa. Tapi kalau saya sih promo aja. Iya, Untuk betul. kesana sih saya tetap nggak mau. Dari anak saya pertama saya nggak, istilahnya maaf yang jalur pintas saya nggak suka. Oh gitu. Jadi biarlah ngalir. Ordal sudah nggak perlu. Nyakitin ya. Jadi mending nggak ngalir aja udah. Iya. Jadi alhamdulillah anak saya yang pertama semester 8-nya cuma kepake seminggu aja. Pakai Buat apa Mas? wisuda. Oh ini pesanan Semester selesai. pesanan Yudisiumnya. yudisium. Iya. Jadi sebetulnya 7 semester selesai karena pada saat itu corona. Oh iya. Waktu banter-banter ya. Kenyang-kenyangnya COVID itu. Jadi ya sudah apa-apa lah. Terus saya harap yang adiknya lebih baik lagi gitu. Oh begitu. Ya meskipun Kenapa orang sih? tuanya Bu, pas-pasan. kalau mereka pesan ya wajar Bu. Kalau kampus pesan acara-acara hajatan. Bukan maksudnya untuk kelulusannya. Oh I see. Ya, jadi ya meskipun anaknya wong marung tapi kalau mau better teko orang tuanya kan keren gitu loh. Ya orang Iya. Iya. Kalau biasanya gitu kalau dosen tahu ada usaha ibu dengan nama yang sudah terkenal begini, kamu biasa pesan makan nggak acara-acara kegiatan? Kalau kakaknya tadi sudah dipesan ya yudisium. Enggak, jadi itu jualan. ada satu dosen aku yang sering ke Batu. Oh, Waktu masih di Batu. iya pas makan. Iya, Maksud saya, ternyata dia langganan gitu loh. Oh, maksud saya di warung sini ada pesanan-pesanan Pesanan. Oh, yang acara-acara. iya. Oh gitu? Iya. Catering maksudnya? Oh, Catering. belum sih, masih belum. Kalau lebih ke pasar, siap Iya. keliling, Oh. Iya, bapak jualan, jualan rice rice bowl. bowl gitu, pakai tromol keliling gitu. Ini Bu? Dua-duanya. Oh keren nih. Ayo, Victorian yang masih malu usaha. Kemarin tuh sempet Ditanya dosennya. disuruh ikut bazar kan di kampus, tapi ternyata dosennya tuh nggak mampir ke bazarnya. Akhirnya aku buka sendiri di belakang mobil cup itu, Iya. aku tatap nasinya di situ. Udah. Sambil by the way ya kita ngomong bicara sedikit kampus itu. Sekarang kampus ada kampus Merdeka loh, Iya. ya kan? Ha-ha. Skripsi tidak harus skripsi Khususnya enggak. dulu tuh tidak harus pakai Pakai skripsi, benar ya? Cuman kurang Wacana. tahu ya, iya. Sudah sih di kampus swasta sudah, ya. Soalnya kalau di UM belum. Iya. Saya nggak sebutkan ada satu kafe yang sekarang bertahan Korea kuliner itu dari 7 orang, ada salah satu kampus swasta di sini. Ya bukan skripsi, usaha itu dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Oh, jadi gitu ya. Nah. Kayaknya itu di tahun aku. Nah itu coba Iya. lakukan ya. Disuruh. Ini usaha sendiri kan ya. Iya, iya. Magang di sini aja, gitu, nggak usah magang di yang lain. Mudah-mudahan jadi Iya. usaha yang bisa Amin. jadi ikon keluarga lah Pak. Amin, amin, Tetap amin. itu yang kami jaga. Karena dulu yang Kakung yang punya nama ini juga pesen jangan sampai ninggal namamu, nama Sidik. Insya Allah kami jaga lah.
Amin. Sidik itu tahu nggak artinya? Maaf, jangan bilang. Oh iya, Saya istrinya Islam. benar. Jadi alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya juga waktunya. terima kasih Pak Imam. Saya terus sukses. Kami podcast ini tidak food review food, memang kita lebih ke di sisi bisnisnya buat teman-teman Victorian di Malang. Sekali lagi terima kasih. Terakhir ada menu baru selain menu tradisional, ada menu baru yaitu bebek gimbal. Kita rilis lagi. Oh, rilis. 2015. Bebek gimbal itu maksudnya gimana? Gimbal gitu. Pastamania kan. Jadi bebeknya kita masak dengan bumbu Manado. Kebetulan suami pertama almarhum Ayana kan Manado. Saya sama yang papan sekarang baru 17 tahun. Oh. 16 deh udah tuh. Baru 16 tahun. Jadi alhamdulillah mungkin untuk appreciate bumbu Manado tuh yang mana? Kan Manado kan ada kayak ayam Tinora. Yang kayak betutu itu. Oh. Kalau orang sini bilangnya rica-rica ya. Oh, rica-rica. Cuma beda. Kalau rica-rica yang asli itu ada tomat, ada apa? Oh, ini yang ada tomat, ada macam-macam. Tidak ada. Oh, saya bumbu rempah aja. Oh, oke. Hitam. Model hijau. Hijau. Oh, hijau. Oke. Lebih ke hijau. Jadi masaknya pun diungkep. Bebeknya minyaknya keluar itu kita buang. Jadi tinggal bebeknya pure kayak di steam gitu. Iya, di steam. Oh, kayak di steam ya. Semacam di steam berarti. Jadi bebek yang dimakan bebek steam, kurang semacam di steam. Iya, semacam di bukan steam. digoreng, bukan di apa. Boleh digoreng. Jadi kalau digoreng bumbunya jadi kayak serundeng gitu. Kalau originalnya steam. Steam. Iya. Oke. Bebek steam. Pernah dengar sih ada di Madura bebek ungkep ya. Bebek ungkep semacam itu. Dia penyajian basah. Betul, basah Iya. penyajian. Oke Bu, sekali lagi semoga berjalan terus, sukses terus, Ibu sehat, anaknya juga bisnisnya lancar, bisa warisin ke anaknya lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih teman-teman Victorian, semoga bermanfaat buat teman-teman Victorian semuanya. See you.